Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan perkuliahan pemrograman berorientasi objek. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan perkuliahan pekan lalu. Kita sudah sampai konsep objek oriented tingkat lanjut. Ya, saya share screen terlebih dahulu. Pada bagian kalau kita lihat codingannya, aduh ini kenapa lagi? Oke, kita lihat di apa namanya version kontrolnya ya, kita sudah mengaplikasikan dynamic polymorphism ya, alias overloading dan overriding ya. Berarti di sininya, oh bukan ini, jadi sudah ini ya. Oke, jadi overloading ini adalah nama lain dari static polymorphism ya, yaitu konsep ya, yang membolehkan metode berbeda memiliki nama yang sama. Maksudnya begini, kita bisa menggunakan sebenarnya nama metode yang sama ya, yang membolehkan metode berbeda maksudnya metode dalam kelas yang berbeda gitu ya, memiliki nama yang sama gitu ya. Maksudnya seperti itu, namanya disebut sebagai overloading gitu ya. Sehingga gitu teman-teman ya, kita dapat apa sih namanya, membuat sebuah fungsi ya, atau sebuah metode gitu ya dengan nama yang sama karena memang fungsinya sama gitu ya, cuma dengan adanya perbedaan dari parameternya sehingga algoritma dari si fungsinya akan berbeda gitu ya teman-teman ya. Kemudian karena ini statik, jadi dilakukan ketika dia dikompil gitu ya. Jadi ketika pertama kali dijalankan, ini dilakukan overloading ini. Jadi sebenarnya udah kita kasih apa namanya gambaran ke sistemnya bahwa ini ada yang disebut sebagai overloading. Berbeda dengan dynamic polymorphism ini ya. Ini sebenarnya konsepnya sama dengan overloading gitu ya. Cuma didefinisikannya itu pada saat runtime ya. Karena kan kita belum tentu menggunakan kelas tersebut. Baru kita definisikan template-nya ya, kelasnya, sehingga ketika kita lakukan perwujudan dari kelas ya, alias kita membuat objeknya, barulah dibuat fungsinya yang dengan nama yang sama gitu kan. Kita lihat ya di sini ya, dengan nama yang sama, ada vehicle, ada move ya dengan nama yang sama gitu kan. Ini nggak masalah, tergantung dari konteks ketika kita memanggil fungsi tersebut, dia itu dimiliki oleh kelas yang mana gitu ya. Jadi ketika kita menjalankan pada objek truck gitu ya, kemudian kita memberikan perintah move gitu ya, yang dijalankan adalah yang ini, bukan yang ini atau yang ini gitu ya. Jadi sesederhana itu teman-teman ya, sehingga kita bisa secara konseptual ya, secara abstraksi mempertahankan fungsinya. Demikian juga ketika kita menjalankan apa namanya metode move ya, tetapi pada objek yang diwujudkan dari kelas car, maka yang dijalankan adalah fungsi yang ini. Jadi bukan fungsi yang ini atau fungsi yang ini, gitu ya.
kuncinya di mana? Ada di keyword override. Jadi sebenarnya ya secara umum move ini sudah didefinisikan di kelas ortunya ya, orang tuanya. Sudah didefinisikan di sini. Cuma ketika dia diwariskan, maka untuk fungsi yang sama atau metode yang sama itu melakukan ibaratnya algoritma yang berbeda gitu kan. Jadi teman-teman ini hanya contoh ya. Ini contoh yang sederhana. Padahal nanti aslinya teman-teman ya, ketika kita menjalankan metode move pada kelas atau objek yang diwujudkan dari kelas car, maka di sini ada apa namanya algoritma yang berbeda gitu ya. Yang nantinya juga akan sangat berbeda dari algoritma-algoritma yang lain. Mungkin kalau ini masih agak kelihatan apa namanya, ya antara kendaraan mobil sama truk kan mungkin sama gitu ya konsepnya. Gitu. Tapi kalau misalnya nih, saya contohkan, kita masuk ya ke materi berikutnya namanya abstraksi ya. Ini sebenarnya persis dengan overriding teman-teman ya, ini override juga. Karena dia ada apa namanya metode dengan nama yang sama. Cuma antara robot yang terbang dengan robot yang jalan gitu ya, yang menyerupai manusia, itu algoritmanya berbeda. Kalau robot terbang kan either dia menggunakan baling-baling secara tetap gitu ya, atau pendorong jet, atau dia menggunakan baling-balingnya sebagai penggerak utamanya gitu ya. Sehingga ketika flying robot itu ada dua jenis ya, ini yang berjenis kopter, jadi seperti helikopter gitu ya. Jadi dia tidak memiliki sayap, dia bergeraknya hanya menggunakan baling-baling gitu kan. Kalau fixed wing itu dia bergeraknya menggunakan sayap gitu ya, seperti pesawat biasa gitu. Ya teman-teman ya, jadi gambarannya seperti itu. Nah sekarang kalau kita sudah mengenal adanya polymorphism, adanya encapsulation gitu kan, adanya inheritance ya, kita masuk ke materi berikutnya yang disebut sebagai abstraction. Nah ini kerennya dunia komputer teman-teman ya. Dunia komputer itu atau ya tentang IT lah atau pemrograman itu dibangun atas abstraksi-abstraksi. Jadi kalau kalian belajar kemarin ya di network itu ada layar-layar ya, itu adalah abstraksi. Jadi sebenarnya ketika kita ingin mengakses layer yang di bawahnya, kita itu melalui perantara layar lagi. Lah di dunia komputer itu seperti itu teman-teman ya. Jadi kayak kita memberikan instruksi misalnya untuk menampilkan sesuatu di layar, itu tidak kita langsung coding ke apa menggunakan bahasa mesin kemudian kita kirim ke VGA card-nya ya atau ke GPU-nya, tetapi kita tetap menggunakan bahasa yang sederhana ya, kayak misalnya console log itu untuk menampilkan. Jadi sebenarnya bermain di level abstraksi gitu. Jadi kunci dari abstraksi ini adalah kita tidak tahu bagaimana cara si metode ya atau kelas tersebut mengeksekusi baris programnya. Yang penting kita tahu efeknya. Intinya itu ya. Jadi di sini kalau saya jelaskan adalah merupakan cara untuk mengelola kompleksitas secara efisien dengan menggunakan generalisasi. Jadi gitu ya. Bahwa nanti kita anggap bahwa sebuah fungsi itu sebagai sebuah black box ya. Kita tidak tahu di dalamnya itu ngapain. Ini kan sudah dibuatkan sama orang lain ya. Misalnya kalau kalau untuk mengakses jaringan ya, kita tidak perlu tahu cara mengakses physical layer gitu kan. Yang kita perlu tahu itu cara mengakses application layer-nya aja gitu ya. Yang perlu kita tahu adalah kalau kita mengerjakan fungsi ini gitu ya, dengan adanya input atau parameter seperti yang diinputkan, maka hasilnya akan seperti itu gitu ya. Paham ya? Jadi kita tidak perlu tahu di dalamnya seperti apa sih cara kerjanya gitu. Yang penting outputnya tahu gitu ya. Secara sederhana ya kita tidak perlu memikirkan cara kerja metode secara detail. Tapi fokus pada bagaimana cara menggunakan metode untuk memenuhi kebutuhan dari sistem yang akan dikembangkan. Ya, jadi kita tidak perlu tahu detailnya. Ini namanya abstraksi.
contoh abstraksi pada kelas robot di samping ya, kita tidak perlu mengetahui cara robot bergerak pada masing-masing. Nah, sehingga ketika kita dihadapkan oleh sebuah apa sih namanya ini hierarki ya, hierarki kelas seperti ini, kita hanya tahu oh cara menggerakkan robot, flying robot itu hanya menggunakan method move ini. Kita nggak tahu gitu ya, cara dia bergerak secara detailnya kayak apa. Yang penting saya ingin menggerakkan si robot itu. Gitu ya teman-teman ya. Demikian juga dengan humanoid ya. Humanoid itu yang robot berjalan seperti manusia. Itu. Ya, kita hanya perlu tahu bahwa untuk menggerakkan robot hanya perlu menggunakan metode move saja. Jadi kita tidak suruh nyuruh lagi gitu ya. Misalnya untuk apa namanya, menggerakkan baling-balingnya itu seperti apa, menggerakkan kakinya seperti apa. Itu kita tidak perlu ya. Tinggal apa namanya memberikan perintah move seperti ini. Gitu ya teman-teman ya. Kita juga sudah membahas tentang kelas abstrak teman-teman ya. Pernah kita singgung sebentar gitu ya. Nah, ini adalah sebuah kelas. Jadi untuk membuat abstraksi teman-teman ya, yang detail-detail itu berusaha kita bikin simple ya, kita bikin abstrak ya dengan membuat kelas abstrak gitu ya. Nah, kelas abstrak adalah sebuah kelas yang tidak bisa diwujudkan oleh objek-objek karena memiliki tujuan untuk abstraksi. Kalau kita lihat codingan teman-teman ya, sebenarnya saya sudah pernah memberikan gambaran tentang kelas abstrak, yaitu pada saat pewarisan teman-teman ya. Ini kalau kita lihat di vehicle ini, kita sudah menggunakan kelas abstrak. Cuma kan dulu saya suruh kalian untuk, dah ini dipakai aja gitu ya, maksudnya diikutin aja dulu gitu kan. Penjelasannya ya sekarang ini. Gitu ya, sehingga ketika kita di batch gitu ya, kita di sini tidak bisa langsung menjalankan vehicle ini, ada error di sini kan. Errornya kalau kita baca tidak bisa membuat objek ya dari kelas abstrak. Jadi tidak diperbolehkan karena si vehicle ini kelasnya abstrak. Kita hanya boleh kalau kita lihat di sini ya, membuat vehicle itu dari kelas passenger car atau kelas dump truck. Yang mana passenger car ya dan dump truck ini teman-teman ya, ini adalah apa namanya, anak dari truk ya. Kalau dump truck anak dari truk, kalau passenger car anak dari vehicle gitu ya. Nah, di sini ada nanti metode-metode yang hanya dimiliki oleh passenger car, dan di sini metode-metode yang dimiliki oleh dump truck misalnya ya. Ini dump truck. Ini sudah kalian pernah coba gitu ya. Nah, untuk menggambarkan dalam bentuk diagram UML, yaitu kita gunakan tetap ada 3 kompartemen seperti ini. Untuk membedakan mana yang abstrak, mana yang tidak, itu dari penggunaan jenis hurufnya ya. Kalau yang bukan abstrak ya, alias konkret ya, namanya kelas konkret, ini tegak seperti ini. Kalau yang abstrak itu garis miring. Lah yang kalau kalian melihat nanti ada diagram UML seperti ini, kalian tidak akan bisa membuat objek dari kelas yang ini ya. Jadi kalian harus membuat objek dari kelas ini atau ini. Nah, kelas abstrak ini teman-teman ya, ini pasti terjadi pada sebuah superkelas ya. Nggak mungkin kelas abstrak ini terjadi pada apa namanya, pada kelas anak gitu ya, pada subkelas. Karena nanti lucu gitu ya, ngapain kita bikin sebuah kelas tetapi tidak bisa diwujudkan ke dalam bentuk objek. Begitu ya teman-teman ya, gitu. Jadi objek hanya bisa diwujudkan dari kelas konkret, ini kelas konkret gitu ya, yang mewarisi kelas abstrak, ini mewarisi. Sebuah kelas abstrak seringkali dijadikan sebagai akar dari sebuah pohon hierarki dan memberi panduan antar muka atau interface ya pada subkelas yang mewarisinya. Jadi interface ya atau properti dan metode yang ada pada kelas abstrak ini pasti akan diwarisi. Jadi akan memberikan petunjuk bahwa oh kalau kelas yang ini gitu ya, ini pasti akan mewarisi properti dan metode yang dimiliki oleh kelas yang abstrak di atas tadi. Oke ya.
Oke, ini gambarannya gini teman-teman ya. Saya ingin membuat sebuah, ya untuk belajar codingannya abstraksi gitu ya. Sebuah kelas ya, ini saya hapus dulu. Namanya dadu gitu ya. Dan dadu dengan sisi 6, dengan muka 6 sama dadu dengan muka 10. Nah, selama ini yang kita ketahui dadu itu mukanya 6 teman-teman ya. Tapi ada juga loh dadu yang memiliki sisi ya, memiliki muka itu 10. 3 bahkan ada saya pernah lihat dadu yang mukanya 3 itu paling sedikit 3 ya. Kalau 2 kayaknya nggak mungkin. Oh, kalau 2 ini berarti bentuknya koin ya, koin head sama tail ya. Jadi kepala sama buntut. Kemudian 3 saya pernah lihat, 4 saya belum pernah lihat ya, 5 pernah lihat, 6 ada ya, 7 ada enggak ya? Coba nanti kalian cari ya. Kalau 8 ada, 10 ada, 12 ada, bahkan sampai 20. Saya ingat punya dadu yang mukanya sampai 20. Gitu ya. Jadi kita ingin buat sebuah dadu ya. Ini bayangkan ya. Jadi memang keistimewaan kita sebagai seorang programmer itu kita bisa berusaha membuat benda-benda ya atau objek-objek yang di dunia nyata ini bisa ada di dalam dunia digital gitu kan. Paham ya? Dengan cara apa? Dengan cara menyimpan ciri-cirinya dan perilakunya gitu loh. Ini yang namanya kelas itu. Misalnya nih, saya ingin menyimpan mahasiswa. Kita cari itu, ciri-ciri mahasiswa apa? Oh, mahasiswa itu punya nama, punya NIM gitu ya, punya tanggal lahir, ya punya orang tua, punya alamat. Makanya yang disimpan itu. Oh, ini adalah mahasiswa. Misalnya Mbak Sri Yuliana ya, mahasiswa dengan NIM ini. Maka untuk membedakan mahasiswa lain dengan yang satu dengan yang lain ya cukup dengan melihat atributnya gitu ya. Misalnya yang membedakan antara Mbak Yuli dengan Mas Ananda itu ya namanya kan. Makanya itu yang disimpan di dalam database gitu ya. Bahkan nanti ada fotonya ya untuk membridge ya, menjembatani bahwa oh data ini tuh punya fotonya sih, punya orang yang memiliki muka seperti di foto gitu ya. Kalau kalian pernah lihat film ya namanya ini film tahun 96 atau 97 teman-teman. Namanya ini menunjukkan apa sih bahwa dunia komputer itu ya, data itu sangat memegang peranan penting bahkan bisa mendiskreditkan orang gitu ya, membuat fitnahan kepada orang. Nama filmnya apa ya? Saya lupa. Saya lupa nama filmnya. Jadi ceritanya teman-teman ya, KTP saya itu di-fake gitu loh ya. KTP saya itu dibikin eh, eh, datanya diubah-ubah gitu ya. Bahwa yang mukanya kayak saya itu namanya nama orang lain gitu kan. Tanggal lahirnya orang lain, bahkan memiliki catatan kriminal gitu kan. Gitu teman-teman. Akhirnya saya jadi inceran gitu ya sama agen-agen pemerintah gitu ya. Sama agen pemerintah gitu. Terus ada orang yang pakai nama saya, itu fotonya udah diganti tuh. Itu orang lain ya. Misalnya Mas Ananda gitu ya. Mas Ananda itu fotonya ditempel ke data saya. Gitu namanya tetap Yusuf Yudhistira gitu ya dengan prestasi seperti ini. Gitu. Sehingga seolah-olah saya jadi penjahatnya si si Ananda itu jadi orang baiknya. Nah, itu kan kita kan nggak kenal ya. Misalnya polisi nih nangkap orang ya. Kemudian berdasarkan data di Dinas Kependudukan, oh yang namanya Ananda itu yang mukanya kayak saya. Ya udah berarti saya yang dianggap sebagai Ananda kan. Bahkan sampai sidik jarinya itu diganti. Aduh, nama filmnya apa ya? Bagus tuh, harusnya kalian lihat. Harusnya kalian lihat film itu. Ah, nanti saya cari deh ya judul filmnya. Nah, itu pas saat dulu saya kuliah gitu ya, nonton film itu memberikan satu gambaran bahwa di dunia komputer itu cara membuat abstraksi itu seperti itu ya. Sampai akhirnya
apa yang bisa disimulasikan di komputer gitu ya, itu juga sebenarnya masuk ke dalam maksudnya bisa diwujudkan ya ke dalam dunia nyata, gitu ya. Kerennya di situ. Oke, sekarang kita coba ya untuk mempraktekkan abstraksi codingannya seperti apa, gitu ya. Seolah-olah kita memiliki dadu gitu di dunia nyata itu ada dadu gitu ya. Kita bikin kelasnya dengan properti kan tadi saya bilang ya, dadu itu ada yang mukanya 2, 3, 6 gitu ya. Maka di sini ada propertinya, adalah size-nya. Size itu mukanya, sisinya ya. Sisinya nomor berapa. Kemudian dadu kan bisa di-roll ya. Di-roll itu maksudnya dilempar ya. Dilempar dadunya terus nanti muncul nomor berapa. Gitu ya. Ini ada metode namanya roll ya. Sifatnya publik di sini jangan lupa ya ini publik. Ini protected. Kemudian tipe data dari si muka itu berupa angka ya. Nah, kemudian di bawahnya nih ada subkelas ya atau kelas anak yang mewarisi ya kelas abstrak DAI ini gitu ya. Ini namanya six-sided DAI. Jadi ada dadu yang bermuka 6 sama dadu yang bermuka 10. Bedanya apa? Bedanya di sini teman-teman ya. Jadi ini kalau kalian lihat di UML yang dalam tanda kurawal 2 ini namanya constraint ya atau batasan yang memberitahu bahwa dadu dengan muka 6 itu atribut set-nya itu isinya 6 gitu ya. Sedangkan dadu dengan muka 10 ya atribut set-nya itu isinya 10 gitu. Oke ya, coba ya nanti kita coba codingkan. Seperti biasa teman-teman, eh, kita bikin folder baru ya, biar URL-nya enak. Jadi kita nanti aksesnya melalui ini. Kita kasih nomor 6 aja biar urutannya menarik sesuai dengan yang kita kuliah ya gitu ya. Kita kasih nama abstraction ya. Seperti biasa di dalamnya ada page TSX ya. Ini merupakan pintu masuk ya, atau kalau di bahasa pemrograman lain itu sebagai main-nya, sehingga ketika kita masuk ke URL abstraction ini yang akan dijalankan. Oke ya. Ini kita kasih nama karena dia abstraction ya kita kasih nama abstraction aja. Ya sebenarnya kalau di page ini nama ini tidak terlalu penting gitu ya. Cuma kita biasakan saja. Kemudian kita kasih nama abstraction. Jangan lupa setelah itu kita jalankan ya. Di sini kita jalankan di terminal pnpm dev. Kemudian kita lihat dia di port berapa. Ya karena 3000 ini sudah dipakai, maka kita pakai 3001 ya. Sehingga ketika kita buka yang baru deh sini ya. Oke. Nanti kita masuk ke localhost 3001. Jangan lupa teman-teman ya. Yang mana kita masuk ke dalam 6 abstraction ya. Oke, ini kita sudah masuk. Ini kita kecilin aja. Oke, sudah kita jalankan, sudah kita jalankan aplikasinya ya. Balik lagi. Ini ya, berarti sudah jalan. Oke, yang ini saya tutup aja biar lebar. Kita membuat 3 kelas ya teman-teman ya. Yang pertama adalah kelas DAI. Kemudian yang kedua, bukan di situ. Kelas six-sided DAI ya. Oke, kita kan sudah mulai masuk ke modularitas teman-teman ya. Jadi kalau pemberian nama di dalam file, karena kita ingin benar-benar memisahkan masing-masing kelas teman-teman ya. Biar ketika kita ada di file ini ya kita mikirnya itu kelasnya DAI ya.
Ini namanya teman-teman ya, itu menggunakan penulisan apa yang disebut sebagai kebab case ya. Di sini sudah ada ya teman-teman ya. Mana modularitas nih ya. Di modularitas nama itu ya, ini contohnya, itu menggunakan kebab case. Sedangkan nama kelasnya itu menggunakan Pascal case ya yang ini. Jadi tiap katanya menggunakan huruf kapital di depannya. Kalau yang kebab case itu kecil semua hurufnya, terus katanya bisa menggunakan strip gitu ya. Jangan lupa teman-teman ya. Oke, kita balik lagi ke kelas abstraknya. Ya, di sini ada die, ada six-sided die, ada ten-sided die. Yang perlu kalian ketahui itu setnya itu menggunakan protected ya. Oke, jadi di sini kita bikin die-nya ya. Dan dia kelas abstrak teman-teman ya. Jadi export default abstrak ya kelas kita kasih nama ya die sesuai dengan namanya ya. Ini huruf cuma satu kata ya, maka di sini nama filenya ya huruf kecil semua aja. Oke. Dia memiliki properti teman-teman ya, memiliki properti atau atribut ya. Itu set ya. Jadi dia protected ya, protected namanya set kemudian berupa number ya. Oke. Kemudian dia memiliki metode. Nah, metode publik yang namanya roll ya. Oke, kita roll. Oke. Kemudian jangan lupa teman-teman, setiap kelas itu memiliki yang disebut sebagai konstruktor. Nah, konstruktor di JavaScript cara bikinnya ya konstruktor aja seperti ini. Kemudian dia menerima parameter apa? Dalam hal ini dia menerima parameter size ya, yang berupa tipe data number, yang mana nanti parameter tersebut akan dipassing ya atau diisikan ke atribut site. Jadi kayak gini ya, this. Jadi kalau kalian lihat this site seperti ini, berarti dia merujuk pada propertinya ya. Merujuk pada properti ini. Bukan pada lokal, ini namanya apa? Lokal variabel ya. Nah, sehingga seperti ini. Jadi bacanya itu nanti parameter yang dimasukkan ke dalam konstruktor ini akan dimasukkan ke dalam properti gitu. Oke. Atau gini aja deh, biar membedakan antara set sini dengan set sini gitu ya. Saya kasih nama number of set aja. Jadi di sini kasih nama. Tapi saya lebih senang menggunakan nama yang sama sih, sehingga tidak terlalu membingungkan gitu ya. Kemudian role teman-teman ya, dia akan mengembalikan number teman-teman ya. Jadi akan mengembalikan number persis seperti di sini ya teman-teman ya. Jadi si role-nya akan mengembalikan number. Hasil dari apa? Dari perhitungan secara random gitu ya. Jadi kalau ini saya perkenalkan fungsi ya. Jadi yang muncul itu sisi yang mana ya? Jadi ada mat.random .shelling itu untuk apa namanya? Shelling itu membulatkan ke atas gitu ya. Itu namanya shelling. Jadi kalau ada 4,1 dibulatkan ke atas jadi 5 ya. Misalnya 4,4 dibulatkan ke atas jadi 5 gitu ya. Kalau 6,1 jadi 7 gitu ya. Ini namanya shelling ya. Hasil dari apa? Dari perhitungan random gitu ya. Jadi random ini menghasilkan angka random gitu ya. Menghasilkan angka random dari 0 sampai jadi 0,1 sampai 1 gitu ya. Angka randomnya. Jadi nanti ini akan dikalikan dengan set-nya. Ya, di set. Sehingga dia nanti akan mengembalikan set-nya. Oke. Ya. Jadi enaknya begitu. Ini udah memberikan gambaran datanya. Kayak tadi ketika kita belum
return seperti ini ya, ini jadi error ya teman-teman ya. Nah, ada error ya, function tidak bisa undefined ya, karena sudah ditentukan bahwa dia itu harus mengembalikan sebuah angka. Maka harus ada return di sini sebagai sebuah angka ya. Jadi metode roll ini ya untuk menampilkan angka ya, si dadu yang muncul ya secara acak. Nah, acak ini ya, acak didapat dengan mengalihkan jumlah sisi dengan fungsi mat random ya. Oke. Terus dibulatkan ke atas gitu ya. Ya misalnya nih sisinya ada 6 ya. Kemudian randomnya nemu berapa? 0,5 ya, berarti dikaliin ini kan jadi 3 gitu. Gitu ya. Kalau muncul 1 ya dikaliin ini jadi 6 gitu ya. Muncul 0,1 berarti kan jadi 0,6 ya, dibulatkan ke atas jadi 1. Gitu ya, teman-teman ya. Intinya itu. Lah karena ini abstrak teman-teman ya, kita tidak bisa nih melakukan di sini misalnya ya, membuat objek ya, JONST, membuat objek namanya dai, misalnya dai ya. Ini dari dai seperti ini. Misalnya ya, ininya sisinya 6 ya. Nah, ini tidak boleh nih. Ya, dia error karena dia kelas abstrak, dibaca di sini ya. Tidak dapat membuat wujud ya atau objek dari kelas abstrak. Nah, ini tidak boleh. Ini error ya. Karena membuat objek dari kelas abstrak. Oke. Caranya gimana? Kita harus membuat pewaris ya. Karena ini kelas abstrak, dengan kita butuh kelas tersebut, maka harus diwariskan. Apa yang mewarisi dia adalah six-sided day. Yang tadi kita bilang bahwa ada constraint ya, untuk six-sided day itu sets-nya ada 6 dan sided day itu sets-nya ada 10 gitu ya. Maka kita bikin 2 lah di sini ya. Kita bikin 2, saya bikin new file lagi. Kita kasih nama 10-sided day. Oke. Oke, 6 dulu ya kita buat export default karena dia bukan kelas abstrak gitu ya, maka nggak ada abstraknya, ditulis kelas aja seperti ini. Kita kasih nama 6, perhatikan ya, ini adalah Pascal case six-sided day gini ya. Ya, ketika dibuat nama file menggunakan kebab case ya. Jadi tiap katanya dipisah menggunakan strip. Ya, walaupun ini hanya istilahnya apa ya? Kalau saya lihat sih perjanjian antar programmer aja, sehingga codingannya lebih mudah untuk dibaca. Gitu ya teman-teman. Jadi ketika kita baca, oh ini classic sided day, otomatis ya dia ke arah sini gitu ya, bukan ke yang lain. Lah karena dia mewarisi die, maka dia akan dibikin seperti ini ya. Nanti dia protes nih, loh saya kan die nih ya. Kalau kita save ya. Oke. Oh ya, tadi protesnya karena belum diimpor ya. Kita lihat nih impornya dari die yang ini ya. Jangan lupa ya, ini otomatis sih kalau kita simpan muncul secara otomatis. Selama kalian mengikuti extension yang dipasang sesuai dengan perkuliahan kita sebelumnya. Silakan lihat di apa persiapan lingkungan coding ya. Kalau nggak salah coba kalian lihat extension apa aja yang dipasang. Oke, ya. Oke. Sekarang kita lihat bahwa si D ini teman-teman ya, ini adalah anaknya ya, anaknya. Sorry, six-sided D itu anaknya D, tetapi dia yang memiliki atribut apa namanya? Sisinya itu 6. Maka kita tinggal bikin nih di konstruktornya seperti ini ya. Parameternya kita kosongin ya karena kita ingin memasukkan 6 ya sebagai apa namanya?
cara untuk menginisiasi bahwa sets-nya ini teman-teman ya, ini isinya 6 gitu ya. Jadi ini constraint ya, constraint atau batasan ya, itu menginisiasi site menjadi 6 ya. Karena ini kan ini dadu nih ya. Jadi ini dadu dengan mata atau muka 6 ya, atau sisi 6 ya. Kelas dadu dengan 6 sisi. Gitu. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Oke, ini kenapa ada error? Ini error kenapa? Oh, oh, ngeheng. Bentar, teman-teman. Ini saya ngeheng. Oke. Oh, teman, bentar ya, teman-teman ya. Saya stop sharing dulu. Oh, bentar. Ini yang ngeheng. Waduh, komputer saya ngeheng, cuman.
Tes, tes, tes dicoba 1. Aduh, tes, tes, tes. Oke, tes, benar. Tes dicoba 1. Tes. Halo teman-teman, suara saya terdengarkah? Gimana teman-teman? Mbak Yuli, suara saya terdengar Mbak Yuli? Tes, 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 Benar, Pak. tes. Suara saya Mbak Yuli ya? Mbak Yuli, suara saya terdengarkah? Terdengar, Pak. Oke. Sorry, sorry, sorry. Nggak tahu nih komputer kok tiba-tiba restart. Bentar, bentar. Tak siapin lagi. Kenapa bisa restart ya? Waduh, tuh ada yang salah nih dengan data saya nih kayaknya.